Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kifayatul Awam, atau kita menggunakannya Hasyiatul Bajuri yang dinamakan dengan Tahqiqul Maqam ala Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam. Kita masih di mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya kita membahas tentang basmalah, tentang bahwa basmalah itu muta'alanya mahdhuf. Dia perlu kepada muta'ala, apakah didahulukan, apakah diakhirkan, apakah fi'il khusus atau fi'il am, sudah di video sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Ini yang bisa-bisa saya baca, yang nggak bisa saya lewatin. Summa innal mahzufatil muqaddarata fil Qur'an qila innaha minhu, qila innaha laysat minhu. Kemudian sesungguhnya segala yang mahzufat, yang dibuang, al-muqaddarah lagi yang ditakdirkan fil Qur'an, di dalam Qur'an, itu dikatakan orang. Sesungguhnya yang mahzufat itu darinya Qur'an. Wa qila, dan dikatakan orang, innaha, sesungguhnya yang mahzufat, laysat, tidak ada ia darinya Qur'an. Tentang basmalah, dia ada muta'ala yang dibuang. Apa kita takdirkan u'alifu apa tadi kemarin. Jadi itu namanya mahdhuf, enggak ditulis. Kemudian beliau menjelaskan sesungguhnya yang dibuang tersebut, baik muta'ala atau lainnya, sesungguhnya yang dibuang lagi yang ditakdirkan dalam Quran. Setiap kalimat yang dibuang dari Quran sebagai muta'ala dari jar majrur misalkan, itu bahagian dari Quran atau bukan? Pertanyaannya. Setiap kalimat yang dibuang yang ditakdirkan dalam Quran, ada yang menyatakan itu bahagian dari Quran juga. Ada yang menyatakan dia bukan bahagian Quran. Nah, itu pernyataan pertama. Katakanlah di bismillah tadi, abtadi'u, aku memulai menulis, kata beliau, dengan mengucapkan bismillah. Abtadi'u itu Quran atau bukan? Qil, dikatakan orang, mahdhuf, kalimat yang dibuang itu Quran. Qil, satu lagi, bukan Quran. Wa nuqishal awwalu bi annahu yalzamu alaihi ta'luful Qur'ani minal hadisi wal qadim wal muraqqabu minhuma hadisun fayalzimu annal Qur'ana hadisun. Dan didebatkan akan yang pertama. Pertama, yaitu mahdzuf itu bahagian dari Quran. Didebatkan akan yang pertama dengan bahwa sungguhnya, pendapat yang pertama, lazim di atasnya yang mahdzuf itu bahagian dari Quran, itu ta'alluful Qur'ani. Alhamdulillah. Lazimlah oleh tersusun Quran dari yang hadis dan kadim. Dan bermula yang digabungkan dari keduanya, hadis dan kadim, itu hadis juga baru. Maka lazimlah bahwa sungguh Quran itu baharu. Nah, kita paham masalahnya di sini. Ya, pendapat pertama menyatakan yang mahdzuf itu bahagian dari Quran. Abtadi'u juga Al-Quran. Terus kalau dia bagian dari Quran, kenapa dibuang? Nah, berarti ketika itu Quran terbentuk dari perkara yang hadis dan kadim. Ya, sesuatu yang bisa hilang barangkali maksudnya itu hadis. Kalau Quran memang disusun dari yang hadis dan kadim, berarti Quran hadis. Berarti Quran hadis dong. Jadi ini beda tinjauan. Quran yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala nggak bisa disebut hadis, mesti kadim mestinya. Jadi pendapat ini menyatakan kalau gabungan dari kadim dan hadis itu hadis, Quran hadis dong. Apa jawaban? Ujibu bi annal kalama huna fil Qur'anil lafzi. Dijawabkan dengan bahwa sungguh pembicaraan kita di sini pada Quran lafzi, bukan Quran sebagai sifat Allah. Dijawabkan dengan bahwa sungguh pembicaraan di sini pada Quran lafzi. Wala syakka annahu bi jami'i ajzaihi hadisun.
Dan tidak ragulah bahwa sungguh Quran dengan semua bagian-bagiannya Quran itu hadis. Memang Quran hadis. Nah, ini keyakinan Asy'ariyah. Nah, jadi nggak apa-apa tersusun dari ada yang mahdhuf juga. Karena maksud di sini yaitu Quran yang diturunkan kepada Nabi. Quran lafzi, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Udah. Wa nuqisyasani bi annahu yalzimu alaihi ihtiyajul Qur'ani li ghairihi wa huwa naqsun. Dan didebatkan akan pendapat kedua. Pendapat kedua yang menyatakan yang mahdhuf itu bukan dari Quran. Didebatkan akan yang kedua bi annahu dengan bahwa sungguhnya pandangan kedua itu lazim di atasnya. Pandangan kedua oleh butuh Quran bagi selainnya Quran. Dianya butuh Quran kepada selain Quran itu satu kekurangan. Maksudnya begini. Kalau yang dibuang itu bukan dari Quran. Misalkan bismillah muta'ala'nya u'alifu atau abtadi'u dibuang. Yang dibuang itu bukan dari Quran. Berarti Quran butuh kepada yang bukan Quran. Quran butuh kepada muta'ala' yang mahdhuf yang bukan Quran. Butuh kepada sesuatu yang lain namanya kekurangan. Berarti Quran kurang dong. Ini beliau mengajak kita untuk asah pikiran ini. Ayat teka-teki. Nah, wa ujibu dan dijawabkan bi anna la nusallimu kauna zalika naqsan. Dijawabkan dengan bahwa sungguh kita itu kami tidak menerima keadaan demikian itu kurang. Ketika butuh kepada sesuatu enggak selamanya disebut kurang. Memang bismillah tadi butuh kepada muta'ala tadi atau alif tapi kami enggak tunduk kalau itu satu kekurangan. Kenapa? Li'anna ihtiyajahu ilaiha laisa min haitsu tamami ma'nahu haitsu yakunu naqsan. Karena kebutuhannya kebutuhannya Quran ilaiha kepadanya mahdhuf. Ini secara umum bicaranya. Karena kebutuhannya Quran kepada kalimat yang mahdhuf itu bukan dari sisi untuk menyempurnakan maknanya Quran. Sehingga bisa dikatakan kurang. Haitsu yakunu naqsan hingga sekira-kira ada ayatnya Quran itu kurang. Jadi kebutuhan Quran kepada muta'ala yang mahdhuf tadi bukan kebutuhan untuk menyempurnakan maknanya sehingga bisa disebut kurang. Nah, itu surah haitsu yakunu naqsan sehingga bisa disebut kurang, tidak seperti itu. Bal min haitsu tamamil lafaz. Tetapi dia butuh kepada kalimat lain mahdhuf tadi ditinjau dari untuk menyempurnakan lafadznya karena ini berdasarkan kaidah saja, kaidah bahasa Arab. Liqtidha'il maqami lidzalik karena kehendaki makam untuk demikian. Sama seperti ketika jar majrur jadi khobar, ada muta'ala' mahdhuf. Itu bukan untuk menyempurnakan maknanya, ya begitulah kaidahnya. Wasani huwa qaulul jumhur. Jumlah yang kedua itulah perkataan jumhur yang menyatakan bahwa yang mahdhuf itu bukan bahagian dari Quran. Wahwal asahu dan dianya pendapat sani itu yang asah. Li'annal Quran huwa lafdul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi al-muta'abbadu bi tilawatihil mutahadda bi aqsari suratin minhu. Pendapat kedua, pendapat jumhur itu pendapat asah karena Quran itu lafaz yang diturunkan lafaz itu kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang diibadah dengan membacanya lafaz tadi. Lagi yang ditentang dengan surat yang paling pendek darinya Quran. Artinya lafaz Quran itu lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi yang dengan bacanya saja menjadi ibadah. Kemudian Allah juga menentang dengan surat yang paling pendek. Siapa dari makhluk yang bisa membuat ayat bahkan satu ayat bukan hanya satu surat. Fa'tu bi suratin ya dengan satu surat saja misluhu misli. Wa hadhihi laysat munazzalah. Sementara wa hadhihi dan bermula dianya ini mahdhufat tadi laysat munazzalah, tidak ia yang diturunkan. Jadi pendapat Sani menyatakan kalau yang mahdhuf itu bukan bahagian dari Quran. Kenapa? Karena memang yang dimaksud dengan Quran lafaz yang diturunkan kepada Nabi. Wa hadhihi laysat munazzalah, sementara ini mahdhufat tadi, kalimat yang dibuang tadi itu tidak diturunkan. Bal muradatun lillah. Tetapi dianya yang mahdhufat itu memang dimaksud muradatun, menjadi maksud bagi Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Wal ba'u lil isti'anah awil musahabah ala wajhi tabaruk. Jadi ba yang ada pada bismillah bisa isti'anah, bisa juga musahabah. Kalau isti'anah berarti artinya aku minta tolong. Ya. U'allifu bismillah, aku memulai menyusun dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Atau musahabah, aku mulai menyusun dengan disertai menyebut nama Allah
dan mengharapkan keberkahan. Itu al-musahabah ala wajhi tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru bismi. Baru bismi. Lanjut. Belum. Baru bi. Ismi belum. Ini ismi. Wal ismu mustaqqun minas sumuwi, dan bermula ismon bismi itu diambil dari kata sumu. Wa huwal ulu, tinggi. Arti ismi tinggi, bismi dengan ketinggian Allah. Wa qila minas simah, dikatakan orang, ini khilaf antara Kufiyun dan Basariyun ya. Dan dikatakan orang ismu itu dimustaq dari simah. Arti simah berarti wasama yasimu simatan. Apa arti simah? Wahiyal alamah. Dianya simah itu artinya alamah. Ini perbedaan pendapat dalam mustaq kalimat isim. Waktu lifafihi, dan diikhtilafkan orang padanya isim, padanya mustaq isim. Waqilah huwa ghairul musamma, bukan pada mustaq. Waktu lifafihi faqilah huwa ghairul musamma, dan diikhtilafkan orang padanya isim, maka dikatakan orang dianya isim itu bukan musamma. Artinya orang berbeda dalam menafsirkan isim. Isim itu apakah musamma apa bukan? Nah, ketika kita menyebut Allah, Allah itu nama apa? Memang musamma. Ya, ini kita contoh pada manusia misalnya. Sidit. Kalau kita sidit ya ismon, sidit nama. Musammanya yaitu seseorang tertentu namanya musamma. Jadi musamma itu yaitu sesuatu yang nama itu melekat padanya. Itu kalau pada makhluk. Ini kalau pada Allah ini berbeda pendapat. Dianya isim bukan musamma. Wa qalatil asy'ariyah, berkatalah oleh mazhab asy'ariyah, dianya isim itu ainul musamma. Isim ya musamma. Wal awwalu mahmulun alama idza uridu bihiddal. Bermula yang pertama itu dipahami kepada ma apabila dimaksudkan dengannya isim akan dal. Jadi pendapat pertama menyatakan isim bukan musamma. Itu maksudnya bila dimaksud isim itu dal. Artinya kita mengucapkan nama menunjukkan kepada musamma. Semua seperti itu. Wasani alama idza uridu bihil madlul. Bermula yang kedua, mazhab Asy'ari yang menyatakan bahwa isim itu musamma. Itu dipahami kepada ma bila dimaksudkan dengannya isim akan madlul. Jadi ketika diucapkan Allah misalkan, ya maksudnya ya Allah, bukan nama. Wallahu alamun ala zatil aqdas. Dan bermula Allah itu alam, isim alam terhadap zatil aqdas, zat yang maha suci yang wajib wujud. Fahuwa alamun syakhsin, maka dianya Allah itu alam syakhsi. Wa in kana la yuqalu dzalik illa fi maqamit ta'lim. Sekalipun ada ianya bahwa lafaz Allah itu alam syakhsi, itu tidak dikatakan orang akan demikian kecuali pada makam ta'lim. Walaisa fihi ghalabatu aslan, dan tidak ada padanya Allah itu ghalabah sama sekali. Khilafan liman za'ima dzalik, khilaf bagi orang yang mengaku ia akan demikian. Jadi masalah lafaz Allah maksudnya begini. Apakah Allah ini pernah digunakan kepada seseorang sebelum digunakan kepada Allah? Tentu tidak. Ya. Jadi yang terjadi khilaf nanti di lafaz al-ilah. Al-ilah sebelum mahdhuf ini. Jadi asal Allah itu al-ilah. Al-ilah. Nanti alif lam ini dibuang, jadilah Allah. Alifnya dibuang, jadilah Allah. Jadi lafaz al-ilah pada dasarnya itu memang bisa saja digunakan untuk Allah dan untuk lainnya Allah, karena memang ada penggunaan Tuhan-Tuhan patung, Tuhan-Tuhan yang tidak mustahak yang bukan yang sebenarnya juga dalam bahasa Arab disebut ilah. Ya, jadi pada dasarnya memang ada pemakaian. Kemudian ghaliblah pemakaian kepada Allah. Nah, itu bagi orang yang menyatakan bahwa Allah itu ada, lafaz Allah itu ada ghalabahnya.
Tapi di sini beliau menguatkan walaisa fihi ghalabah, tidak ada padanya Allah itu, lafaz Allah itu ghalabah sama sekali. Artinya belum pernah digunakan kepada selain Allah. Kalau ketika sudah menjadi lafaz Allah memang sepakat bahwa tidak pernah digunakan kepada selain Zatul Aqdas. Ya. Sama seperti Ar-Rahman juga nggak pernah digunakan kepada selain Allah. Ar-Rahman yang ada alif lamnya. Adapun ada riwayat yang menyatakan bahwa pernah digunakan kepada Musailamatul Kadzab, itu riwayat yang tidak sahih. Begitu kata para ulama. War-Rahmanu ma'khudun minar rahmah, dan bermula Rahman itu diambil dari rahmah. Apa arti rahmah? Wahiyya riqatun fil qalbi taqtadi tafaddul wal ihsan. Dianya rahmah itu kelembutan dalam hati yang menghendaki ia tafaddul, akan memberikan karunia, wal ihsana akan berbuat baik. Apa arti kasih sayang? Kasih sayang kan satu perasaan, di mana perasaan itu timbul keinginan untuk membantu atau menolong. Itu arti rahmah. Apakah Allah bisa kita sifati dengan Rahman? Kalau artinya kelembutan dalam hati, apakah kita menisbatkan hati kepada Allah? Makanya beliau menyatakan, wahiyya bihadzal makna mustahilatun alaihi ta'ala. Bermula dianya rahmah dengan ini makna itu mustahil kepada Allah Ta'ala. Kalau arti rahmah, di mana dari rahmah ini diambil kata Rahman, artinya kelembutan dalam hati, satu wujud kasih sayang dalam hati, sehingga timbul keinginan untuk tafaddul, untuk memberikan sesuatu, wal ihsan, untuk berbuat baik. Rahmah yang artinya seperti itu mustahil di atas Allah, nggak boleh digunakan kepada Allah. Wa kullu syai'in istahala alaihi ta'ala bi'atibari mabda'ihi jazza itlaqu alaihi ta'ala bi'atibari ghayatihi. Dan bermula setiap sesuatu, setiap lafaz yang mustahil kepada Allah Ta'ala dengan diperhatikan awalnya, bolehlah oleh menggunakannya syekh kepadanya Allah Ta'ala dengan diperhatikan ujungnya. Fahya, maka bermula dianya ghayah, ujung dari rahmat fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala itu sabit dengan makna al-ihsan, dengan makna berbuat baik. Jadi begini, tadi arti rahmah yaitu kelembutan dalam hati, yang dari kelembutan itu timbul keinginan untuk ihsan. Kalau arti rahmah seperti ini nggak boleh digunakan kepada Allah. Kemudian para ulama menyatakan setiap sesuatu yang mustahil untuk digunakan kepada Allah dengan dilihat awalnya, boleh digunakan kepada Allah dengan diperhatikan ujungnya. Maka dianya rahmah pada hak Allah Ta'ala itu sampai dengan makna ihsan. Jadi begini, karena rahmah artinya tadi kelembutan dalam hati yang menghendaki dari kelembutan itu timbul keinginan untuk ihsan. Jadi yang diambil ihsan doang, berbuat baik. Jadi arti Rahman itu yang muhsin, yang berbuat baik. Boleh digunakan Rahman kepada Allah, tapi artinya bukan riqah fil qalbi, tapi ihsan. Berarti Rahman artinya muhsin, begitu maksudnya. Ini beliau menyatakan war-Rahman bimaknal muhsin. Dan bermula ar-Rahman itu dengan makna muhsin. Kalau rahmah bermakna ihsan, berarti Rahman artinya muhsin. Fayakunu majadan mursalan tabaiyan min itlaqis sababi wa iradatil musabbab. Maka ada ianya Rahman itu majad mursal tabaiyan. Majad mursal yang tabaiyah daripada mengitlak sebab dan menghendaki musabbab. Wa inna makana tabaiyan li anna jarayani tajawudi fil mustaq bin nisbah li jarayanihi fi aslihi. Hanya saja ada ianya majad itu tabaiyan. Kenapa? Rahman yang artinya muhsin itu disebut majad. Majad tabai, majad karena artinya bukan arti yang sebenarnya. Itulah sebab menghendaki musabbab. Artinya sebab. Sebab dengan sebab riqah fil qalbi tadi, sehingga musabbabnya yaitu berbuat baik. Jadi menyebutkan sebab tapi maksud musabbab. Begitulah dalam Rahman. Maksudnya muhsin, mengambil ujungnya aja. Wa inna makana tabaiyan, hanya saja ada ianya majad itu tabai. Tabai artinya mengikuti, karena berlakunya majad pada mustaq dengan dinisbah bagi berlaku, dengan nisbah berlakunya majad pada asalnya.
hanya saja ada ianya majad itu tabi'iyan, karena sungguh berlaku majad pada mustaq. Itu sabit dengan dinisbah bagi berlakunya majad pada asalnya mustaq. Jadi tabi'iyah kenapa? Karena Muhsin Rahman, ternyata terjadi majad pada Rahman yang bermakna Muhsin, sesudah terlebih dahulu terjadi majad pada Rahmah, yaitu Ihsan. Artinya awalnya terjadi majad pada masdar. Kemudian dari masdar itu dimustaqlah kata Rahman. Makanya beliau menyatakan hanya saja ada ianya majad itu tabi'iyah, karena berlaku majad pada mustaq, yaitu pada kalimat Ar-Rahman, itu sabit dengan nisbah bagi berlakunya majad pada asalnya mustaq, karena dia mengikuti majad pada masdar. Ini ngaji majad nanti. Asalnya wahwal masdar, wa hakadha yuqalu fir rahim. Demikian pula dikatakan pada Ar-Rahim. Wa'lam anna jumlatal basmalah yasihu an takuna khabariyah bi'atibari muta'alliqiha al-mahdhufi ka'abtadi'u alifu li'anna husula dhalika la yatawaqqafu 'ala talaffudhi biha fantawaqa 'alaiha dhabitul khabari idh huwa alladhi la yatawaqqafu husulu madlulihi 'ala talaffudhi bihi. Ketahuilah bahwa sungguh jumlah basmalah itu salah, bahwa adanya jumlah basmalah itu khabariyah. Jadi bismillah itu bisa kita sebut jumlah khabariyah, artinya informasi. Informasi artinya beliau menyatakan aku mulai mengarang dengan mengucapkan bismillah, itu kan informasi. Jumlah basmalah sah dikatakan jumlah khabariyah bi'atibari muta'alliqiha, dengan diperhatikan muta'allaqnya basmalah yang dibuang, yaitu abtadi'u atau alifu tadi, ka abtadi'u au alifu. Ya, li'anna husula dzalik la yatawaqqafu 'ala talaffuz biha. Karena hasil demikian, hasil terjadinya beliau memulai mengarang itu tidak terhenti ya di atas melafadzkan dengannya basmalah. Walaupun beliau tidak melafadzkan kan bisa saja, karena ini informasi. Misalkan qama Zaidun, itu namanya khabariyah, Zaid berdiri. Terjadi berdirinya Zaid bukan dengan diucapkan. Enggak diucapkan juga Zaid memang sudah berdiri. Begitu juga di sini. Jadi basmalah itu khabariyah kalau kita perhatikan kepada mahdzufnya, baik abtadi'u atau alifu. Kata beliau saya memulai mengarang. Jadi memulai mengarang beliau terhadap satu kitab itu tidak bergantung kepada bacaan basmalah. Itu disebut khabariyah. Fantawaqa 'alaiha dhabitul khabar. Maka cocoklah kepadanya jumlah basmalah oleh dhabit khabar. Kalau kita pahami seperti ini. Apa arti khabar? Idh huwa alladzi la yatawaqqafu, karena dianya khabar itu alladzi yang tidak terhentilah oleh terjadi madlulnya alladzi kepada talafut dengannya alladzi. Seperti di awal. Wal makna, dan bermula makna di sini itu alifu hala qauni musta'inan ala ta'lifi. Jadi makna basmalah di sini alifu aku mengarang, hal keadaan aku, hala qauni hal keadaan aku itu musta'inan yang minta bantu kepada karanganku, au hala qauni ta'lifi atau hal keadaan karanganku itu disertai dengan menyebut nama Allah. Nah, ini musta'inan ini berarti kalau banyak isti'anah. Takdir ta'lifi mashuban, kalau artibah musahabah tadi. Fayasihu an takuna insya'iyah bi'atibaril isti'anah wal musahabah al-lafdhataini. Dan salah bahwa adanya jumlah basmalah itu insya'iyah. Boleh juga jumlah basmalah insya'iyah bi'atibaril isti'anah, dengan diperhatikan isti'anah tadi sebagai makna apa? Dengan diperhatikan permintaan tolong beliau, awil musahabah atau musahabah yang lafdhatai lafad keduanya. Li'anna dzalika lam yahsul illa bitalaffuz biha. Karena sungguh demikian minta tolong dan musahabah itu tidak terjadi ya melainkan dengan melafaz dengan dengannya basmalah. Kama huwa dhabitul insya, sebagaimana yang dianya itu ketentuan insya. Ilhuwa, karena dianya insya itu hasala madluluhuma, yang hasillah oleh madlulnya bitalaffuz bihi, dengan dilafadzkan dengannya jadi boleh juga basmalah itu jumlah insya'iyah. Artinya dengan mengucapkan itu baru tercapai maksud beliau untuk minta tolong kepada Allah. Beliau mau minta tolong kepada Allah. Beliau mau memulai mengarang kitab dengan menyebut nama Allah. Kalau beliau tidak menyebut basmalah, enggak terjadi. Jadi beliau menyebut langsung bismillah. Jadi dengan bismillah itulah beliau gunakan untuk minta tolong kepada Allah. Kalau begitu namanya insya. Karena insya itu sesuatu yang baru terjadi
mesti dilafat. Nah, semacam fi'il amar itu insya. Misalkan ayah kita bilang pergilah kamu ke pasar. Jadi kalau nggak diucapkan kan kita nggak paham. Jadi sesuatu yang bisa dipahami dengan ada lafadznya. Nah itu namanya insya. Pergilah ke pasar. Ketika diucapkan kita baru paham. Beda dengan qama Zaidun, si Zaid telah berdiri. Walaupun nggak diucapkan si Zaid berdiri. Tapi kalau pergi ke pasar, kalau nggak diucapkan pendengar nggak paham, namanya insya. Begitu juga di sini. Kalau tujuan beliau untuk minta tolong dengan membaca basmalah, berarti basmalah itu insya'iyah. Baru hasil permintaan beliau memang harus diucapkan. Nah. Walhasilu anna jumlatal basmalah yasihu an takuna khabariyah bi'atibaril muta'alliq wa an takuna insya'iyah bi'atibari ma'nal ba al-isti'anah awil musahabah. Bermula kesimpulan itu bahwa sungguh jumlah basmalah itu salah bahwa ada yang jumlah basmalah khabariyah dengan diiktibar muta'alaknya, dan bahwa ada yang basmalah itu insya'iyah dengan diiktibar makna ba, baik yang isti'anah atau yang musahabah. Wal kalamu 'alal basmalah katsiratun wa syahirun. Bermula kalam terhadap basmalah itu banyak dan sudah masyhur. Waqad afradatu bi rasaila katsirah, waqad ufridat bi rasaila katsirah, siratin, dan sungguh telah diifradkan, telah dikhususkan akan dianya basmalah tadi dengan risalah-risalah yang banyak. Banyak para ulama menulis kitab-kitab yang membahas tentang basmalah secara khusus. Faman arada mazidal kalam, maka barang siapa yang menginginkan ia akan tambahan pembicaraan alaiha di atasnya basmalah, falyuraji'aha, maka hendak muraji'ah ya akannya risalah-risalah yang banyak. Kalau pengen pembahasan yang luas tentang basmalah, carilah kitab basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini masih lanjutan matan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Utiya bihi iktidaun atau atabihi iktidaan bil kitabil anzid wa amalan bi riwayatin. Mendatangi ianya musannaf tadi dengannya alhamdulillah iktidaan karena mengikuti dengan kitab yang mulia Al-Qur'an, wa amalan dan karena mengamalkan dengan riwayat. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Bilhamdulillah. Bermula setiap perkara yang zibal, yang baik-baik, yang tidak dimulai padanya perkara dengan alhamdulillah. Al-hadis. Sama seperti kasus bismillah tadi. Wa jama'a bainal jumlataini amalan bi riwayatayil basmalah walhamdalah. Dan mengumpulkan ianya musannif antara dua jumlah. Artinya beliau membaca bismillah juga, membaca alhamdulillah juga. Kenapa? Amalan bi riwayatayil basmalah walhamdalah. Karena mengamalkan dengan dua riwayat, riwayat basmalah dan hamdalah. Karena dua-dua ada riwayatnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Ini kemudian kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi basmalah. Dua-duanya ada riwayat, makanya beliau mengamalkan dua-duanya. Wa isyaratan ila annahu la ta'arudha bainahuma. Dan beliau juga membawakan keduanya tadi mengumpulkan ianya beliau antara dua jumlah basmalah dan hamdalah isyaratan karena pengen menunjukkan ila annahu kepada bahasungguhnya hal wasy' itu la ta'arudha, tidak ada pertentangan antara keduanya. Tidak saling bertentangan antara dua hadis. Nah, kenapa tidak bertentangan? Walaupun dua-duanya dalam hadis mensyaratkan harus dimulai. Bagaimana kita memulai dua-duanya? Kalau memulai dengan basmalah berarti nggak boleh mulai dengan hamdalah. Kalau mulai dengan hamdalah nggak mungkin kita mulai dengan basmalah. Mungkin dua-duanya di awal. Oh, tetap nggak bertentangan kata beliau. Kenapa? Idzil ibtida'u nau'ani, karena permulaan itu dibagi dua. Hakikiyun, ada permulaan ibtida' yang hakiki. Wahwal ibtida'u bima taqaddama amamal maksud walam yasbiqhu syai'un. Dianya ibtida' hakiki, yaitu ibtida' memulai dengan sesuatu yang mendahului ia di depan maksud. Yang penting dia berada di awal tujuan kita. Sebelum masuk ke dalam isi kita awali dengan dia. Walam yasbiqhu syai'un, dan tidak didahului akannya sesuatu oleh sesuatu yang lain. Kayak basmalah tadi belum ada apapun di belakangnya, itu namanya berarti ibtida' hakiki. Wa idhafiyun, dan ada juga namanya ibtida' idhafi, hakiki dan idhafi. Wa huwal ibtida'u bima taqaddama amamal maqsud sabaqahu syai'un amla. Dan dianya ibtida' idhafi itu ibtida' memulai dengan sesuatu yang mendahului ia di depan maksud. Sabaqahu baik mendahului akannya oleh sesuatu atau tidak. Itu yang penting, tujuan kita memulai dengannya. Baik dia didahului oleh kalimat lain atau tidak. Namanya ibtida' idhafi. Wa quddimal basmalah amalan bil kitab wal ijma', dan didahulukan akan basmalah karena
mengikuti dengan kitab dan ijma. Kenapa kalau begitu enggak alhamdulillah dulu? Oh, mengikuti Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an bismillah dulu baru alhamdulillah. Sudah setengah jam ya. Sebentar sudah setengah jam. Alhamdulillah. Nih udah sampai di sini dulu, nanti baru alhamdulillahatan. Sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.